Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ahmad Muntakir. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen atau bagian-bagian dari Arduino Uno dengan tipe R3. Oke, yang pertama ada USB atau power USB. Oke, power USB. Nah, power USB ini berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino ke komputer atau laptop menggunakan kabel USB. Oke, ini juga sebagai supply atau menyuplai daya dengan 5 volt dengan daya 5 volt dan juga sebagai jalur komunikasi untuk mengunggah program dari komputer ke Arduino. Oke, selanjutnya di sini atasnya ada reset button. Nah, sebelah sini ada reset button. Reset button ini untuk reset, nih, reset button. Reset ini untuk mereset atau mengulang program yang sedang berjalan. Nah, ini saat ingin menjalankan ulang program ini tanpa mencabut daya. Itu kegunaannya. Oke, di sini sampingnya ada ref, pin ref. Oke, lagi di sini pin ref. Nah, oke, pin ref. Oke, sini guys. Oke, ya, atau analog reference. Analog reference. Oke, panjang kali. Nah, oke. Nah, pin ref atau analog reference ini berfungsi sebagai referensi tegangan untuk pin analog. Jadi digunakan jika ingin mengubah eh, batas tegangan pembacaan analog yang default 5 volt. Lalu ada namanya pin digital. Nah, sini pin digital IIO dimulai dari 0 sampai 3. Nah, di sini 0 sampai 13. Ya, sebelah sini. 4 ya. 4 ada pin digital IIO dari 0 sampai 13. Oke. Nah, di sini ini di mana pin input dan output. Jadi input outputnya di sebelah sini secara digital. Ini input digital bisa digunakan untuk membaca
atau mengirim sinyal digital high atau low. Beberapa pin juga mendukung PWM atau pulse width 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 modulation. Oke, oke selanjutnya di sini ada eh, TX dan RTX ini. Oke, ini juga jelaskan. Oke, oke, ya kelihatan saya ganti warna putih dulu guys. Oke, nomor berapa ini? 5 ya. Oke, nomor 5 ini ada LED TR dan TX. Nah, jadi LED TR dan TX ini berfungsi untuk menunjukkan aktivitas komunikasi data. Yang dimana kegunaan dari TR ini atau transmit ini untuk menyala. Dia menyala saat mengirim data. Ya, jadi si LED ini yang TX ya, ini TX sebenarnya oh ya TX dan RX, sorry sorry guys, TX dan RX. Jadi ketika si Arduino ini si Arduino ini mengirimkan data, dia akan menyala si TX-nya, RX dan oh, RX dan eh, ketika ini eh, apa si Arduino menerima data, dia akan menyala si yang ini RX LED yang RX bawah ini. Jadi LED TX dan RX ini akan menyala ketika mengirim data dan menerima data. Jadi yang TX ini akan menyala ketika mengirim dan yang RX dia akan menyala ketika mendapatkan data. Oke, selanjutnya di sini ada LED lagi on ini juga LED. Nah, sebelah sini juga LED guys. Namanya LED on atau indikator. Nah, sebelah sini ke-6. Ini power on. Jadi si LED on ini atau indikator ini dia akan menyala ketika mendapatkan daya. Si Arduino ini aktif atau mendapatkan daya. Jadi dari power USB ini kita ditancapkan ke laptop, dia akan menyala dengan indikator ketika tersambung. Ketika tersambung dia akan menyala onnya ini. Lalu ada lagi di sini ada pin IGSP. Nah, 7 pin P atau panjang pin circuit serial programming. Oke, di sini eh, pin ini digunakan untuk pemrograman microcontroller secara langsung.
yang pada umumnya digunakan saat melakukan burning bootloader atau pemrograman lanjutan kayak gitu. Nah, di sini ada lagi namanya IC, 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 IC. Nah, ini namanya IC guys, IC microcontrollernya. Oke, 8 ya, 8 IC microcontroller tipe AT Mega 32P. Nah, di sini IC di setiap eh, perangkat elektronik pasti ada IC-nya sebagai otak atau mengatur sang pengatur ya, untuk pusat untuk mengatur dari sebuah Arduino ini. Jadi untuk menjalankan program yang diunggah dan mengontrol semua input ataupun output. Oke. Dan lagi di sebelah sini ada penjelasan lagi pin analog in. Nah, pin analog in ini ada A0 sampai A5 guys. 9 pin analog in dari A0 sampai A5. Oke. Nah, ini berfungsi untuk membaca sinyal analog dari sensor, yang dari mana mengubah sinyal analog 0 sampai 5 volt menjadi nilai digital 0 sampai 1023. Gitu. Jadi di sini ini untuk mengubah atau membaca sinyal analog menjadi nilai digital. Nah, ini membaca sinyal analog dari sensor. Jadi yang di sini untuk apa tadi? Membaca sinyal sinyal digital di sini high ataupun low yang di sini untuk apa? Membaca sensor. Jadi semisal kalian membuat program dengan semisal lampu, ini kan bisa digunakan di sini high atau low. Nah, untuk sensornya di sini. Terus di sampingnya ini ada pin, terus 5 volt, 3,3 volt ini untuk mengatur power atau tegangan dayanya di sini. Saya hubungkan. Ini ada pin. Nah, cukup. Oh, pin power ada 3,3 volt. Ada 5 volt. Pin
Oh, sebentar guys. Ini pun power ada wall ini guys. Nah, ini namanya big power. Seperti ini berarti ada masuk GD atau namanya ground. Jadi ini adalah pin power. Pin power ini memberi dan menerima supply daya atau sumber listrik. Oke, jadi kegunaan 3,3 volt dan 5 volt ini menyediakan tegangan untuk komponen eksternal dan ground ini kutub negatif. Dan fin ini tegangan masuk dari sumber eksternal. Sini misalnya sumber eksternal bisa masuk ke sini. Nah, ground di atas juga ini ada ground kan. Jadi mana ya ini ground. Ground ini berfungsi titik referensi tegangan negatif. Nah, jadi semua rangkaian komponen eksternal harus dihubungkan ke ground agar rangkaian bekerja stabil. Dia termasuk menjadi pin power ini. Oke, jadi groundnya ini ada dua di sebelah atas ini ada ground juga, di bawah juga ada ground. Ini sebagai kutub negatif. Lalu, nah lagi ya guys. Nah, sebelah sini ada lagi. Nih, ini ada pin reset ya. Jadi di atas ini ada reset button, tapi di sini ada pin. Pin reset ini sebentar. Reset. Nah, pin reset ini berfungsi untuk eh, titik input sebagai titik pin reset ini sebagai titik input untuk melakukan reset dari luar selain tombol reset. Jadi alternatif ya kayak gitu. Jadi selain button reset ini kita juga bisa mereset melalui pin reset ini. Oke, iya ref. Bentar. Iya. Nah, sini ada lagi. Kita klik. Nah, namanya iya ref. Oke. Terus, in iyo ref. Nah, di sini untuk menyediakan referensi tegangan logika dapat digunakan oleh sel atau perangkat lain untuk menyelesaikan level tegangan operasi, misalnya 5 volt ataupun 3,3 volt. Jadi pengumur ini tersambung, ada perhubungannya di sini. Menyediakan referensi tegangan logika. Terus misal fungsi dia di sini dulu, logikanya. Terus ada lagi di sebelah sini. Nah, ini ada power check. Power check ini sebagai alternatif ya guys. Sebagai sumber daya alternatif selain menggunakan USB tadi.
Pertama, cek, ya. Cek. Nah, di sini spek sumber daya alternatif selain USB. Jadi Arduino dapat diberikan eh, daya melalui adaptor DC. Nah, di sini DC dengan tegangan 7 sampai 12 volt. Lalu ya, di sini ada lagi ini namanya voltage regulator. Baik. Oke. Jadi voltage regulator ini untuk menjaga kestabilan tegangan yang masuk ke Arduino dan mengubah ketegangan input menjadi 5 volt atau 3,3 volt sesuai kebutuhan Arduino. Begitu. Jadi si voltage regulator ini untuk menjaga kestabilan tegangan dari si Arduino ini. Jadi semisal ada daya yang masuk melalui USB ataupun jack power ini, si voltage regulator ini menjaga kestabilan tegangan. Misal biar tidak ketinggian ataupun tidak kerendahan. Jadi si Arduino tetap aman. Lalu ada lagi sebelah sini guys. Ini ada namanya kristal osilator. Nah, 15, 15. Kristal osilator. Oke, biar kelihatan. Kita mulai. Kita blok dulu. Nah, ini namanya kristal osilator. Yang dimana ini untuk menyediakan clock atau denyut waktu untuk microcontroller, microcontroller. Jadi untuk menjaga eh, kestabilan waktu operasi microcontroller. Kayak gitu guys. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya paparkan, memberikan penjelasan bagian-bagian dari Arduino ini. Mungkin 15 penjelasan fungsi, ya, komponen dan fungsinya. Apabila teman-teman masih eh, ada yang belum jelas ataupun bagian-bagian yang perlu diperjelaskan, bisa komen di bawah guys ya. Oke, mungkin cukup itu saja. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wah.